dengan kode mata kuliah INS 213203 dengan kode INS 213203 dengan SKS 2 SKS semester gasal tahun 2020 untuk program studi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu saya sendiri Widi Widayat, bisa dipanggil Pak Widi, bisa dipanggil Pak Widayat, terserah nyamannya seperti apa. Walaupun saya kalau di teman-teman biasanya manggilnya Melon biasanya, karena kelihatannya dari luar itu tidak rata, tidak bagus, tapi dalamnya manis dan menyegarkan. Oke, dalam perkuliahan ini sebenarnya kita karena saya belum pernah mengajar di PAI ya, mungkin saya perkenalan dulu di Kabupaten Semarang. Mungkin kalau pas main-main ke Kabupaten Semarang, daerah Karangjati, melewati Polsek Karangjati. Nah, rumah saya rumah keempat belakang Polsek Karangjati. Jadi nanti ketemu Polsek Karangjati, rumah keempat ada tulisannya Klub Anggrek. Insya Allah kalau pas saya di rumah aja sih. Tapi nggak apa-apa. Untuk apa? Saya pengalaman untuk belajarnya untuk S1 di UNES Pendidikan IPA, untuk S2-nya di UNES juga di fokus di pendidikan IPA juga, konsentrasi IPA. Jadi untuk statistika memang saya juga konsen di statistika karena urusannya IPA dengan matematika itu bagaikan perangko dengan amplopnya yang nggak bisa dipisahkan. Jadi itu di PAI ya, kalau pengen main-main silahkan main-main. Kalau untuk nomor saya standby yang ada di grup WA itu, jadi silahkan mau konsultasi jam berapapun. Tapi biasanya kalau saya konsultasi yang fast respon itu biasanya di atas jam 9 malam maksudnya, karena biasanya jam-jam segitu saya mengerjakan proyek atau sambil lembur, sambil apa namanya, kerjaan-kerjaan yang lain, yang karena lebih nyaman untuk bekerja saat malam hari. Tapi kalau malah justru pagi sampai sore hari itu saya malah slow respon. Jadi kalau WA saya pas pagi atau sore biasanya balasnya agak lama. Jadi kalau pengen yang fast respon harus diskusi waktu itu juga, kabari aja gitu aja nggak apa-apa. Saya enjoy aja nggak apa-apa, santai aja. Saya pengen kelas ini nanti kita rencanakan jangan dibuat kelas yang kaku ya. Jadi santai aja. Sekarang niatnya mungkin dulu, wah ojo ojo ketemu matematika ternyata di PAI ya ketemu matematika juga. Jadi karena statistika itu uh, tidak bisa lepas nanti dengan skripsi, terus penelitian-penelitian yang lain, karena itu urusannya nanti dengan pengambilan data. Jadi sangat penting sekali statistika itu dalam kehidupan akademik, itu sangat penting banget. Jadi silahkan nanti kita diskusi bareng, dibuat enjoy aja. Biasanya kalau rata-rata mengajar statistika itu mengajar dari dalam terus baru ke umumnya. Tapi kalau saya dengan kondisi mengajar di PAI, polanya saya balik. Jadi mengajar dari yang umum dulu baru ke yang khusus, supaya nanti runtut, jadi tahu oh rumus ini, oh pengambilan data ini, oh kasus seperti ini, bagaimana awal mulanya, itu bagaimana cara mengambil datanya, bagaimana prosesnya nanti bagaimana. Nah itu harapan saya jenengan semua nanti lebih mudah dalam memahami konsep pada statistika. Jadi kita nanti santai aja, nggak usah terlalu tegang-tegang. Wong saya juga karena saya konsennya kalau dari dulu S1 maupun S2 atau di
waktu menjadi guru dulu memang fokusnya di multimedia. Jadi ya tahu sendirilah, uh, karena biasa hidup kerja di media, jadi lebih suka iklim pembelajaran itu yang santai tapi serius. Ya ada kalanya waktu kita pembahasan yang benar-benar harus perlu dibahas yang benar-benar serius, ya kita serius. Tapi ketika diskusi ya kita santai aja, nggak usah terlalu tegang-tegang, seperti fleksibel aja kayak gitu. Oke, kita bahas satu persatu rencana untuk perkuliahan selama 1 semester. Untuk pertemuan pertama ini nanti kita kontrak belajar. Jadi kontrak belajar ini sendiri saya fokuskan untuk bagaimana nanti kita kesepakatan nanti perkuliahannya untuk 1 semester ke depan itu pengen dibuat seperti apa, terus pakai aplikasi apa. Jadi supaya bagaimana caranya tidak memberatkan mahasiswa juga, tapi tidak mengurangi sedikit pun uh, apa nilai-nilai atau materi-materi yang harus jenengan dapatkan di situ. Jadi ya nanti kita kombinasikan. Kalau sementara ini saya memang nanti kombinasi 3 aplikasi. Yang pertama WA, yang kedua Google Meet, dan yang paling akhir nanti adalah YouTube. Jadi santai aja. Tadi juga di grup WA kelihatannya ada yang tanya. Coba saya buka lagi. Statistika. Maaf ya nggak ada kuota, gimana ini? Tenang, jadi kayak gini nanti modelnya Pak Widi seperti ini. Saya paham, dan kita sebagai mahasiswa itu harus pintar mencari peluang, pintar mencari strategi. Sekarang kan banyak kan provider-provider yang uh, memberikan fasilitas free YouTube dan lain-lain. Dah, pembelajaran kita tetap nanti akan berbasis, saya menggunakan Google Meet, tetap saya anjurkan di Google Meet. Tapi ketika nanti sedang pembelajaran itu dimulai, pembelajaran itu sedang terlaksana, tiba-tiba jaringan jenengan semua terputus di tengah-tengah, terus jenengan semua malah keluar dari kelas. Tenang, nggak usah bingung, karena setiap pembelajaran ini selalu saya rekam, prosesnya saya selalu saya rekam. Jadi nanti hasil videonya itu malamnya akan saya upload di YouTube. Nah, nanti bagi yang mahasiswa tadi jaringannya terputus di tengah-tengah, silahkan nanti melihat perkuliahan yang sudah kita bahas hari itu di YouTube. Pasti setelah saya upload, linknya akan saya bagi dan nanti silahkan diamati di situ. Jadi harapannya tidak terputus di saat pembelajaran itu. Saya yakin ketika pembelajaran ini ada jaringannya yang kurang bagus, ada yang jaringannya mungkin terputus-putus, kuota habis dan lain-lain. Saya memahami karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Kuota itu bagaikan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan kita. Jadi silahkan nanti mencari strateginya dan dengan semua nyamannya seperti apa. Jadi strateginya bagaimana. Nah, yang terpenting nanti saya tetap akan mengkombinasikan tiga aplikasi tersebut. Oke, untuk kontrak perkuliahan nanti kita akan bahas hari ini untuk minggu pertama. Untuk minggu kedua nanti kita akan mempelajari tentang kegunaan, peran, dan fungsi statistika. Itu termasuk yang ini. Tadi kan di pertemuan pertama itu ada 2 poin. Saya yang poin kedua ini akan saya lebur di pertemuan 2. Jadi nanti di pertemuan 2 kita akan membahas tentang perbedaan antara statistik dengan statistika. Yang kedua, manfaat statistika, penggolongan statistika, peran statistika dalam penelitian, dan skala pengukuran. Itu nanti pembahasan minggu depan. Nah, jadi persiapkan semuanya, kondisi hati, perasaan, cemilan, kopi, dan lain-lain. Untuk pertemuan 3, nanti kita akan mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi dan grafiknya. Nah, di dalamnya
Nanti kita akan mempelajari tentang distribusi frekuensi data tunggal dan data kelompok, diagram. Nah, diagram ini nanti kita akan membahas tentang diagram batang, diagram lingkaran, dan lambang-lambang yang lain. Nah, fokus pembelajaran yang ketiga yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Dan yang keempat adalah histogram dan poligon frekuensi. Nah, itu nanti akan kita bahas semua di pertemuan 3. Untuk pertemuan 4, nanti kita akan mempelajari tentang mengolah data statistik deskriptif. Nah, ukuran yang di sini nanti akan kita fokuskan adalah ukuran tendensi sentral data tunggal dan data kelompok, serta ukuran letak data tunggal dan data kelompok. Ini yang kenapa saya mulai dari sini, karena memang untuk statistika penelitian khususnya untuk pendidikan itu sangat penting banget. Tendensi sentral, terus ukuran letak data tunggal, data kelompok itu sangat penting banget. Nanti untuk pertemuan kelima kita sudah mulai coba mengolah data statistik deskriptif. Nah, itu nanti kita akan fokus pembelajarannya atau fokus yang akan kita pelajari di sini adalah ukuran dispersi data tunggal dan ukuran dispersi data kelompok. Jadi itu nanti kita akan pelajari, cukup nanti untuk 2 SKS. Makanya kalau ini hanya sekedar via WA, saya takut. Jujur saya ketakutan sekali nanti untuk statistikanya sendiri untuk kedepannya, terutama nanti kita kan nggak tahu nanti untuk kedepannya jenengan semua menggunakan penelitian apa. Jadi yang saya masukkan di sini nanti biasanya khusus untuk penelitian kependidikan. Nanti pertemuan 6 kita akan menjelaskan tentang distribusi peluang kontinu. Di sini distribusi normal dan distribusi normal standar. Jadi nanti kita akan fokus 2 penjelasan itu. Nah, pertemuan 7 itu baru nanti saya pengen mulai pengenalan program pengolah data statistik yaitu SPSS. Karena pada umumnya ya banyak aplikasi untuk pengolah data statistik itu banyak banget. Tapi pada umumnya yang hampir semua penelitian itu biasanya menggunakan SPSS. Silahkan, itu yang paling mudah menurut saya, paling familiar sekali menggunakan aplikasi SPSS. Nah, harapan saya nanti di pertemuan 7 ini sudah jenengan semua sudah terinstall aplikasi di laptopnya, aplikasi SPSS. Saya tidak mengharuskan aplikasi yang terbaru, tapi aplikasi SPSS yang support masing-masing komputer yang kalian punya. Jadi tidak harus yang terbaru, boleh yang lama pun juga boleh, karena fungsinya sama, hanya saja paling yang membedakan hanya letak-letaknya saja sih. Tapi kalau fungsinya sama, terus nanti kita kenalkan SPSS itu gimana, bentuknya cemilan apa, opo gentar, opo pecel, apa-apa. Nah, itu nanti kita kenalan benar dengan SPSS ya, seperti kenalan sama si dia. Jadi dia itu apa, siapa, bagaimana, terus cara menggunakannya bagaimana, ya seperti kamu kenalan sama si dia itu. Siapa sih dia bagaimana, gimana cara mendekatinya. Seperti itu. Jadi nanti harapannya saya pertemuan 7 ini jenengan semua sudah di samping ini. Saya kira kalau melihat kameranya yang hadir pada siang hari ini kelihatannya rata-rata menggunakan handphone ya. Nah, nanti modelnya handphonenya silahkan untuk standby Google Meet-nya, tapi laptopnya nanti di sampingnya untuk belajar caranya menggunakan SPSS dan lain-lain, nanti biar tidak mengganggu kerja kalian, karena tidak semua menggunakan laptop yang spesifikasinya tinggi ya. Jadi mungkin ada yang masih menggunakan prosesor Atom,
Mungkin bahkan ada yang masih menggunakan AMD yang dulu, atau bahkan ada yang pakai Celeron yang lama. Jadi kalau untuk multitasking, saya khawatir nanti malah mengganggu pembelajaran. Jadi nanti terpisah aja. Jadi laptopnya digunakan untuk latihan SPSS, dan handphonenya nanti digunakan untuk interaktif di Google Meet, seperti itu. Itu di pertemuan 7 seperti itu. Terus nanti UTS. Nah, UTS di sini seperti saya sudah biasa dalam soal UTS itu, bukan tipikal soal seperti statistik deskriptif adalah SPSS adalah enggak, tapi soal-soalnya berbentuk aplikatif. Jadi silahkan nanti, saya pengen dari apa namanya penjelasan selama 7 kali pertemuan itu, nanti berikan soal untuk UTS. Nah, soalnya tipikal untuk soal-soal aplikatif. Untuk pertemuan 9, nah ini yang perlu intens, sudah mulai uh, menjurus ke dalam penelitian biasanya. Nah, pertemuan 9 ini nanti kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini tidak sembarangan. Jadi, apa tuh hipotesis? Apa jangan-jangan yang ada di kebun binatang itu yang nama lainnya kudanil itu ya, hipotalamus. Apa jangan-jangan uh, merek baterai Hippo? Nah, hipotesis itu suatu cemilan yang paling asik dalam statistik atau dalam penelitian, karena gara-gara mungkin nanti salah satu langkah pun hipotesisnya akan diujinya juga salah, nanti akan menghasilkan yang salah. Jadi hati-hati, nanti konsep utamanya hipotesis itu seperti apa nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, untuk pertemuan 11 nanti baru penerapan rumus uji statistik pada pengujian hipotesis. Nah, habis kenalan hipotesis, baru rumus-rumus dalam statistik itu mana saja yang bisa digunakan untuk penerapannya di pengujian hipotesis. Nah, itu jadi secara umum dulu, baru langsung secara khususnya seperti apa. Jadi saya coba pelan-pelan, saya paham. Nah, mau gimana lagi, memang yang namanya skripsi, mahasiswa kan harus skripsi, harus membuat karya ilmiah, dan harus penelitian. Nah, pastilah tidak bisa lepas dengan yang namanya olah statistik. Jadi mau nggak mau tetap bermain rumus matematika, tapi tidak apa-apa. Saya coba sebisa mungkin, semudah mungkin untuk jenengan semua mempelajari dan mengaplikasikannya. Jadi saya lebih senang kalau memang tidak jelas, bilang tidak jelas saja. Jangan, gimana, ada pertanyaan? Belum. Ada pertanyaan? Belum. Ada pertanyaan? Tidak ada. Waktu hari H, ini aku bingung Pak, lah lagi piye. Saya ujian tidak pernah lepas dari apa yang sudah pernah saya jelaskan, hanya saja biasanya sedikit mendalam. Contohnya gini, 1+1 sama dengan 2, itu penjelasan saya. Tapi kalau ujian saya biasanya seperti ini, langsung ke aplikatifnya. Ada komputer 1, di mana saya harus membeli lagi komputer lagi. Berarti saya memiliki berapa? Pada prinsipnya juga sama kan, 1+1 sama dengan 2. Tapi saya lebih suka saya gunakan seperti dalam kehidupan nyata, bentuknya seperti apa. Jadi di sisi lain memang harus perlu diperhatikan dalam statistik itu seperti itu. Oke ya. Jadi tidak, santai aja, nggak usah takut. PAI itu juga bisa ngecek semua rumus matematika pun, Al-Quran ada, PAI kan yo mendalami itu. Terus santai, matematika ini gampang lah. Rasat kayak Muhammad, siji tambah siji loro. Orang mungkin si tambah siji jadi 100,
Ya mungkin sih satu beli satu motor tambah beli satu motor didol ya tadinya dua motor ya lumayan satu juta. Ya, enggak, saya enggak kayak gitu. Matematika statistik gampang. Rasa gawe angel-angel. Angel malah mumet. Oke, nanti itu tadi pertemuan 10. Untuk pertemuan 11 sampai 12 nanti kita akan mempelajari tentang regresi dan korelasi. Nah, khusus ini. Jadi saya untuk khusus regresi dan korelasi memang saya gunakan di pertemuan 11 12. Kenapa kok dua pertemuan? Memang sering banget dalam lapangan itu permasalahan regresi dan korelasi itu sering banget salah. Jadi silakan nanti kita bahas, saya butuh 2 hari untuk itu. Dan pertemuan 13 nanti kita akan mempelajari tentang validitas dan reliabilitas. Nah, ini cukuplah satu pertemuan untuk validitas dan reliabilitas karena biasanya yang membedakan gini, Pak, saya mau minta validasi, validitas, itu hal yang berbeda, jadi perlu diperhatikan. Jadi nanti pada pertemuan 13 ini kita akan mempelajari semuanya di situ. Nah, baru pertemuan 14 sampai 15 itu kita benar-benar bermain di SPSS itu. Jadi nanti tak berikan kasus-kasus dalam biasanya penelitian di kependidikan itu seperti apa. Nah, nanti bagaimana cara mengambil datanya, yang dihasilkan di SPSS itu seperti apa, bacanya bagaimana, nanti dihubungkan dengan tabel bagaimana, nah ini ketemu ini terus lebih besar itu nanti hasilnya apa, nah itu ujung-ujungnya di hipotesis. Nah itu nanti kita pertemuan 14 dan 15 itu benar-benar intens. Mungkin nanti pertemuan 14 dan 15 ini kita akan benar-benar makan kuota yang banyak itu nanti di situ. Tapi tidak apa-apa, insya Allah ketika kita belajar itu dengan kondisi yang ikhlas, kondisi yang benar-benar diniati thalabul ilmi, adalah Gusti Allah itu nggak kurang-kurang cara untuk mengganti rezeki kita. Entah itu nanti rezeki ini jenengan mudah untuk ditempatkan, nanti rezeki ini mungkin bar kuliah statistika gara-gara kota nentak akeh barbaring kok bar dapat nilai A terus dapat hadiah rezeki yang lain. Nah, kita nggak tahu. Yang penting kuliah statistika saja di semua mata kuliah untuk masa-masa pandemi seperti ini. Nah, aku di prodi disuruh ke akademi. Akademi kembali ke prodi ini wah bisa ono. Maaf tadi ada teman dosen. Baik, jadi di sini nanti tidak hanya di mata kuliah statistika, saya harap nanti karena masa pandemi seperti ini kan kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Mengeluh itu bukan solusi. Yang terpenting kita jalani aja apa yang masalah yang ada di depan kita. Masalah itu yang dibutuhkan apa tuh? Solusi kan. Nah, solusinya bagaimana? Ketika memang pembelajarannya seperti itu, kita solusinya bagaimana? Nah, kita jalani secara ikhlas. Pasti nanti yakin kita selalu mendengar apa namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil itu tidak akan mengkhianati usaha yang kita lakukan. Jadi nanti kalau kita sering mengeluh dan lain-lain, insya Allah itu pasti nanti akan membuat tubuh kita itu malah justru akan sering mengeluh dan lain-lain. Sidik-sidik masalah sidik mengeluh, masalah sidik mengeluh, apalagi diputusin dia mengeluh, nangis lah. Nah, tapi kalau kita jalani secara ikhlas, kita cari solusinya bagaimana, nah nanti insya Allah nanti adalah kalau kedepannya setelah perkuliahan dan kita kembali normal terus dengan semua lulus mencari pekerjaan karena sudah terbiasa mencari solusi dalam sebuah masalah, itu insya Allah Allah juga tidak akan kurang-kurang dalam
mencarikan solusi untuk kita semua. Itu benar-benar saya alami sendiri dulu, ya Allah. Gimana ya? Kalau cerita itu sedikit, ya sebenarnya saya sedikit malu, tapi ya mau, tapi ini memang benar-benar saya alami waktu kuliah dulu S1. Saya seminggu, rumah saya Karangjati, saya kuliah di UNES di Sekaran, kurang lebih jaraknya sekitar 18 kilometeran lah. Melaju pakai motornya waktu itu motor Mega Pro, masih karburator, masih terhitung boros karena memang saya suka touring ya. Jadi uh, di hanya diberi uang saku itu 50.000 untuk 1 minggu. Itu harus mikir pulsa beli sendiri, jajan beli sendiri, bensin beli sendiri. Cara nih, nah di kondisi situ oke lah, mungkin ini saya sedang ujian saya memang baru seperti itu, saya lakuin aja, insya Allah saya mencari solusinya ya. Lah nyari buka les-lesan, banyak yang datang, banyak saya yang harus berkunjung ke sana. Kebetulan waktu itu saya itu mendapatkan siswa didik les itu putranya Pak Wakapolda sama, jadi biasanya per pertemuan paling 25.000, 30.000, sama beliau per pertemuan saya diberi 120.000 zaman itu ya, karena memang putranya waktu itu titip pesan dengan saya pengen ini anak tolong dididik ke arah supaya nanti apa yang dia inginkan. Waktu itu si anaknya itu pengen banget menjadi dokter, jadi apa namanya, saya harus benar mencecar melatih di situ. Nah, makanya dengan hal-hal seperti itu kita tidak tahu rahasia kedepannya itu seperti apa. Alhamdulillah dengan keikhlasan seperti itu kebetulan lulus ngajar menjadi guru. Waktu itu hanya bayarannya saya 300 per bulan, tapi tak jalani ikhlas aja. 300 untuk kehidupan kan ya masih sangat kurang, tapi alhamdulillah S2 saya ketemu prof saya dulu waktu S1, per semesternya sedikit ya dibantulah diperseni sama beliau. Alhamdulillah, terus saya dijadikan asdosnya beliau di S2-nya itu sendiri. Jadi per pertemuan ketika beliau mengajar di luar, saya dikasih uang saku 50.000 per pertemuan. Jadi yes, lumayan ison kok sidik-sidik. Nah dari situlah saya karena saya mencoba menjalani ikhlas masalah itu, saya mencari solusi. Ya alhamdulillah target-target yang saya lakukan, saya impikan sejak dahulu kala itu terpenuhi semua. Mungkin ya enggak apa-apa Mas Imam, di keluar dulu enggak apa-apa, saya paham. Nanti tak upload di YouTube ya untuknya pertemuan kali ini. Target-target saya dulu terpenuhi. Saya umur 26 saya harus sudah lulus dari S2. Terus umur 27 saya waktu itu menjadi wakil kepala sekolah di salah satu SMP di Blater di Bandungan. Terus alhamdulillah saya umur 28 bisa diterima di IAIN walaupun masih dosen tidak tetap sampai sekarang. Tapi justru malah dengan keikhlasan itulah saya di umur 29 tahun alhamdulillah cita-cita pertama saya sudah terpenuhi, yaitu bisa berangkat haji kemarin alhamdulillah. Jadi ya semua tuh rezeki nggak tahu, yang terpenting kita menjalani secara ikhlas. Kadang kan saya melihat ya Allah kok sidik-sidik ngeluh mahasiswa itu nggak boleh ngeluh, pokoknya apapun sikat. Jadi selalu aja yang terpenting masuk
Intinya benamkan dalam diri kalian masalah itu yang dibutuhkan solusi, bukan ngeluh. Ya, ngeluh itu cuma satu. Jam 2 malam itu ngeluhnya sama yang punya hidup. Dah, itu kunci. Ngeluhnya hanya satu, yaitu waduh lo nganti nangis, nganti opo itu. Jam 2 malam, tahajud, hajat, tobat. Nah, nanti jam 9 ya waktu duha itu baru sholat duha. Nah, itu baru saya membuktikan sendiri. Saya yakin semua mahasiswa bisa. Oke ya. Apa bisa bayar? Tak selenin. Talia suaranya Talia Udah tak selenin. Oke itu. Ini nggak apa-apa, sama saya santai aja. Kalian nanti pun ketika skripsi pengen, kalau saya memang fokusnya di olah data sama multimedia interaktif. Jadi memang coba untuk kedepannya memang pembelajaran kan nanti akan berbasis IT seperti itu ya. Kalau jenengan semua mahasiswa pengen diskusi dengan saya, silahkan, tidak apa-apa, saya membuka waktu walaupun nanti sudah apa namanya perkuliahan ini habis pun santai, tidak apa-apa komen. Nanti ketika sudah normal lagi menemui saya itu gampang di kontainer belakang. Itu saya biasanya mengerjakan kerjaan, ngetik, membuat penelitian, ngurus data, ngembangin itu di kantin belakang. Karena saya suka melihat mahasiswa-mahasiswa, karena kadang kalau pusing refreshing sambil diskusi sama mahasiswa, guyon roner ini tapi senang. Jadi ya itu memang kehidupan saya memang seperti itu. Oke ya. Jadi yang terpenting, dan kita kembali lagi di perkuliahan kita nanti, dalam mata kuliah statistika ini kita butuh banget yang namanya kerjasama. Tidak usah canggung-canggung dengan Pak Widi, nggak usah terlalu tegang-tegang, sampai aja fleksibel. Yang terpenting pembelajaran dengan semua nyamannya itu seperti apa, itu silakan. Saya nggak tahu caranya kalian untuk belajar itu seperti apa. Yang tahu kan kalian sendiri. Jadi yang terpenting gini lah, pakai perumpamaan seperti ini. Kalian ketika belajar mempelajari sesuatu itu ketika dipaksa dengan kalian nyaman dengan cara belajar kalian akan lebih mudah mana dalam menerima informasi. Saya kira lebih mudah ketika kalian posisinya nyaman kan. Makanya ketika belajar statistika, karena ini kan saya dipesin sama Bu Astikoh, saya titip putra-putranya terutama ini mata kuliah statistik, karena beda yang melenceng jauh agama dan pendidikan agama dengan olah data matematika. Jadi nanti bagaimana strateginya saya pasrahkan dengan Pak Hongge. Siap dibuat nyaman aja supaya mata kuliah yang hitung-hitungan berbasis angka ini supaya lebih mudah dalam jenengan semua serap. Gitu. Ini yang hadir 33, seharusnya yang hadir itu 37. Tidak apa-apa, tadi ada yang sudah masuk tapi ternyata kuotanya habis, tidak apa-apa, santai aja. Ini kan sudah saya rekam, jadi nanti saya upload di YouTube. Nanti kita pergunakan fasilitas operator-operator yang menyediakan free YouTube. Nah, nanti apa namanya? Setelah pembelajaran, free YouTube-nya digunakan untuk nonton drakor biasanya. Ya, yang wedok biasanya drakor, yang lanang biasanya anime, biasanya kayak gitu. Tapi ya
sebisa mungkin gunakan sesuatu yang lebih bermanfaat seperti itu. Yo, hiburan tuh wajib. Bahkan kalau saya mengajar di IPA itu malah mata kuliah saya wajib satu SKS itu untuk dolen. Karena saya paham betul mempelajari rumus itu butuh mood yang tinggi, butuh konsentrasi yang tinggi, dan wes butek kalian pokoknya harus refreshing, harus dolan. Nah, refreshingnya apapun, ono sing refreshing mungkin dengan baca Al-Quran dia bisa tenang, ada harus refreshing jalan-jalan, harus refreshing lihat hijau-hijau. Nah itu, kadang ono refreshing dengan harus diberi obat merah cap 2 bapak 2 lembar. Apa? Duit 1.000. Nah, itu baru tenang. Pak, saya pusing, saya butuh obat merah cap 2 bapak 3 lembar sehari. Wah lah aku ya ngawur. Ya boleh silakan ambil dipetik di belakang tengah ATM ambil. Oke, tidak ada masalah. Oke, jadi saya kira untuk pembelajaran statistika yang kita rencanakan untuk 14 kali pertemuan ke depan, insya Allah masih sangat mudah dipahami. Jadi saya mohon kerjasamanya. Nanti kita kombinasikan antara WA, terus Google Meet, sama YouTube. Nah, nanti kalau WA sama Google Meet itu pasti dan nanti saya rekam, dan rekamannya itu kenapa kok tidak saya kirim via WA? Pasti datanya besar. Mikir-mikir juga untuk download. Orang no gratisan download data yang ada di WA. Nah, kalau YouTube kan pasti ada, terutama Tri, karena nomor saya juga Tri. Prinsip mahasiswa pora pakai semurah-murahnya tapi fasilitas maksimal-maksimalnya. Kuwi yang jadi prinsip piye meneh. Ket biyen aku ngono sih. Yang lain wah, Pak, dosen kudu yo Telkomsel. Alah, wah aku ora. Nah, itu memang dengan strategi itu nanti biasanya Tri itu ada free nonton YouTube selama 15 hari. Nah, itu digunakan maksimal gitu nggih. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, tapi sebelum saya akhiri, saya biasakan presensi di akhir pembelajaran. Karena apa? Kalau saya presensi di awal pembelajaran, pasti ndalala ada yang belum masuk dan lain-lain. Saya takut malah tidak ter apa apa namanya absen, kena presensi, jadi malah nanti dianggap tidak masuk, malah repot. Dan nanti ketika dia sudah sempat masuk terus jaringannya rusak, jaringannya terputus, itu tolong nanti di grup WA dituliskan, Pak maaf saya jaringannya terputus karena kuota habis, atau karena jaringan buruk, atau karena mati lampu. Nah, tolong saya diberitahu di grup WA, tapi pastinya kalian coba berusaha dulu masuk di Google Meet dulu, supaya nanti kan termonitor. Ini kan saya rekam, jadi saya akan terlihat, oh yang sudah hadir ini. Jadi itu sebagai dasar saya untuk presensi. Jadi silahkan nanti strateginya bagaimana. Saya yakin jenengan sudah dewasa semua, pasti bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu ya. Oke, saya juga pengen kenalan satu-satu. Nanti saya panggil namanya. Tolong perlihatkan wajahnya, wajah imut-imutnya. Tapi kalau jam sekian ya udah mandi pagi, jadi wajah kasurnya sudah tidak terlihat. Kalau pagi-pagi, nah itu saya kalau di kelas yang satunya seneng karena apa? Ada sih wajah yang masih wajah bantal itu masih banyak banget. Baru bangun dan seru itu. Jadi oke, enggak apa-apa. Jadi nanti kita bareng-bareng lah nanti bagaimana. Oke, sebentar. Saya buka presensinya si Akad. Ini oke. Sip. Coba saya pengen tahu ini yang pertama ini benar kelas 3K 7K ya. Oke. Coba
Mas Sukora Harjo. Mas Sukora Harjo, perlihatkan pesonamu. Ini angkatan 2016. Apa itu? Menantu idaman mau lewat. Oke, Mas Sukoharjo, mana Mas Sukoharjo? Kalau dilihat tidak ada sih nama Sukoharjo. Oke, kita lanjut dulu. Mbak Rusmiatin. Rusmiatin 97. Coba di unmute mana? Saya ingin tahu. Mbak Rusmiatin. Mbak Rusmiatin. Di mana kau? Mbaknya mana? Mbak Atin, Mbak Rusmiatin. Tapi ada kok ini pakai 2 akun gitu ini. Rusmiatin 97. Mungkin lahirnya 97. Mana Mbak Rusmiatin? Mbak Rus. Guys, kita lewati. Mungkin dia ketiduran. Yang ketiga, Mas Agus Kurniawan. Mas Agus Kurniawan, silakan di unmute. Mas Agus Kurniawan. Oke, kita lewati dulu. Mbak Talia Renata tadi yang sedang ngobrol-ngobrol tadi. Mbak Talia Renata, suaranya mana? Oke, asalnya dari mana Mbak? Jombang. Jombang. Ini baru di Jombang atau di mana? Udah dari corona kemarin. Oh, sudah dari corona. Oh, sejak corona kemarin. Oh iya, sejak corona. Dari corona. Oke, di sana pakai apa ini, Mbak? Pakai handphone. Handphone. Oh, oke. Jaringannya? Pakai wifi. Oh iya. Saya pakai wifi. Oh iya ya. Biasanya kalau pakai handphone kan Sultan, Pak, Sultan. Enggak. Sultan, Pak, Sultan. Oke. Kameranya. Coba Mbak Talia, mana Mbak Talia? Kameranya Kameranya ada iPhone dihidupin. bareng, Pak. Enggak, saya kentang, Pak. Enggak mau. Satu iPhone ditunjukkan. Perlihatkan pesonamu. Tunjukkan pesonamu. Kalah aku kalian. Jangan di-skip, jangan di-skip. Jangan Pip, 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 pip. Calon mantu mau lewat. Oke. Ya, terima kasih Mbak Talia. Lanjut. Mbak Alvina Farah. Dimute. Mbak Alvina Farah. Mana ini? Alvina Farah Ramadhani. Oh, ini kerudung apa nih? Coklat atau apa ini? Ya, Pak. Oke. Posisi di mana Mbak Alvina? Oh, suaranya nggak masuk ya? Mic-nya, Mbak Afina, mic-nya. Oh, mungkin mic headsetnya masuk. Kameranya. Sudah kelihatan. Oke, terima kasih Mbak Alvina. Nanti untuk kedepannya mungkin mikrofon headsetnya mungkin itu rusak kelihatannya. Ya. Sudah di tapi nggak masuk suaranya. Pakai mikrofon musola, Pak. Oh, cocok itu. Masuk. Terima kasih Mbak Alvina. Selanjutnya Mbak Maulidia. Ada ini Mbak Maulidia. Iya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Posisinya di mana ini? Di pondok, Pak. Pondok mana? Anur Candi Tuntang. Oh, oke, Tuntang. Ini pakai wifi atau pakai seluler? Pakai seluler. Pakai seluler, Pak. Pakai seluler. Teller. Tuntang. Gimana, Pak?
Daerah Tuntang pakainya apa ini? Apanya Pak kartunya? Ah, ah, ah. Kalau saya pakai M3 Pak. Oh, oke. Ah, kita produk sejuta umat. Iya Pak. Oke. Terima kasih Mbak Maulidia. Iya Selanjutnya, terima kasih Pak. ya, Mbak Anis Kurniawati. Mandi, Pak. Mandi. Ngeri. Ngerti mana, Wem? Kamu Ya, taruh tapi ini. namanya juga nggak ada. Oh, tadi mungkin yang izin keluar tadi kelihatannya. Oke, selanjutnya Mbak Rindiani. Hajira Oke, posisi di Cara mana? galak-galak. di rumah. Rumahnya di mana? Susuan. Oh, pakai apa ini? Indosat. Oh, Indosat. Oke, wah, ini calon istri sing tegas ya. Galak, Pak. Oh, galak. Cekak, Pak. Galak banget. Film. galak. Film. Pem. Wah, aku ora. Film mana? Wem, tawani loh, Wem. Oke. Terima kasih Mbak Rindiani. Selanjutnya Mbak Siwi Mumpuni. Ya Pak. Oke, posisi di mana Mbak Siwi? Posisi di mana Mbak Siwi? Bapak. Waalaikumsalam. Oh, di Purworejo, Pak. Oh, Purworejo. Purworejo. Kota geblek. Makanan paling khasnya Purworejo, geblek itu paling saya suka. Ya, Black. Lorok. Oh, habis Geblek. habis orang Ora Pak geblek, Pak. Lorok. saya selamat betul. Jadi pakai apa di sana? Wah, istimewa. Pakai wifi, Pak. Saya juga pakai Sultan. wifi kamu sini karena di rumah mati. Oh. Tapi ini Oke. sebenarnya jelek. Tajir. Oh, mungkin ya karena mungkin yang baru yang mau masang banyak. Nyambung. Oh, Iya. IndiHome ya? Iya. Oh iya, benar sama. Oke, terima kasih Mbak Siswi. Mbak Siwi. Oke, selanjutnya Mbak Nabilah Akmarina. Hajiro. Jadi langsung, oh ini yang berkacamata ini. Oke, posisinya di mana ini Mbak Nabila? Rumahnya di Muncul. Oh muncul. Bisa kuota kamu. 420. Mute dulu, Pak tadi Ya, dulu. mute. Mute. Oh, oke. Oke, di muncul. Pakai apa di sana Mbak Nabila? Wifi. Oh, wifi. Oke. Ini jangan-jangan itu ya anggotanya JKT48. Waduh. Ya ini. Apa sih? Ini tukang soundnya, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Nabila. Ya, Selanjutnya Pak. Mbak Handayati. Hadir. Oke, posisi di mana Mbak Handayati? Cilacap. Oh, di Cilacap. Lagi Republik Rakyat Ngapak. Oke. Sekitar Iya, langsung. Iya, nyok, kok Kebumen kok. Kawen. Ya, Kebumen Cilacap ya, tahu Mbak. Gitu ya, apa ini. Oke, di sana pakai apa Mbak Handayati? Benar sih. Pakai HP. Iya, maksudnya pakai anggone seluler apa kayak. Seluler. Iya, maksudnya Apa sih? pakai kartunya apa sebenarnya? XL. Kartu nih. Oh, XL. Oke. Maksudnya dengan ini kan ini sekalian tak petakan. Oh, berarti daerah sini nanti kalau seandainya di mata kuliah lain ada di daerah yang sama mungkin bisa tak rekomendasikan. Oh, pakai kartu ini kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Handayati. Oh, men orang apa orang kepenak. Selanjutnya Masaan Dwi Fahrozi. Hadir, Pak. Oke, nah iki sing hadir paling gasik dhewe iki mau.
Posisi di mana Mas Aan? Ambarawa, Pak. Oh, Ambarawa. Pakai apa ini? Gimana, Pak? Pakai kartu apa? Oh, pakai WiFi, Pak. Wah. Oke. Kok kapan-kapan yang Mbah Rawa hampir ah. Siap, Pak. Oke. Serapi, Pak, Terima serapi. kasih, Mas Aan. Oh, iya Serapi. Oh iya, Serabi. Lah, Serabian. Serapi. Sopo Serapi ini Rapi? Oke. Selanjutnya, Saudara Rifki Aprilia Ami Alfaini. Hadiroh, Pak. Oke, lokasinya di mana Mbak Rifki? Tunang. Oh, di Tuntang. Di Tuntang. Ini suaranya jernih, ini pakai apa ini? Bagaimana, Pak? Kok suaranya jernih pakai apa ini? Enggak pakai apa, Pak? HP biasa. Jaringannya pakai apa? Angel, Pak. Aja Angel. Angel. Indosat. 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 Oke. Ya, Tuturanmu. ke sana Indosat bagus berarti ya. Oke. Terima kasih Mbak Rifki. Makasih. Selanjutnya, oh ini Mbak Sinta tadi yang kelihatannya keluar tadi ya. Iya Pak, mati lampu. Oke. Seperti mati lampu. Oh, mati lampu. Listrik. Mati Oh, iya. listrik. Iya, mati listrik. Mati lampu mah diumpak gimana gitu. Saya sudah absen belum, Pak? Apa? Sabar, Mam, sabar. Oh, tenang. Santai. Santai, Mam. Toko-toko langsung kamu. Mam gelak ngarit. Oh, ada ini Imam Nur Hamid ya? Mau nimbal letong nih, Pak. Oke. Saya selanjutnya Mas Haidir Chandra. Saya. Kemana ini? Oh, ini. Oke. Posisi di mana, Mas? Pacar Pak. Oh, pacarnya Mbak Rinjani. Oh. Mas Haidir lokasinya di mana? Islam, Mbak. Wih, lokasinya di mana? Bercanda Pak. Oh, di kan. Saya Ke dari Chandran. Oke. Chandran yang cedak rumahnya Pak Nanti. Cak amat. Oke, terima kasih Mas Beki. Oli matikan. Mas Muhammad Ilham Yakub. Roli, matikan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, posisi di mana Mas? Mas Di Ilham? Semarang, Pak. Di kota Semarang, Pak. Kota Semarang. Pakai di sana semua provider kita lancar semua ya. Iya, Pak. Wifi tetangga saya juga lancar ini, Pak. Wah, enak men wes. Aduh. Oke, terima kasih Mas Ilham. Selanjutnya Mas Hawim. Saya, Pak. Hadir. Oke, oh. Lewat ini Wiims, aku ya kayak mau bingung Wiims sih saya namanya Hawim. Oke, Mas Hawim di mana Mas Hawim? Gimana apanya, Pak? Maksudnya posisinya di daerah mana? Oh, Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Oh, berarti Dada Maya nih Pak, suruh. Kabupatennya kan Semarang. iya. Pelosok. Dada Maya. Ada bayar. Oke. Terima kasih Mas Hawim. Iya, Pak. Selanjutnya, Mbak Asmaul Karimah. Enggak ditanya jaringan ya, Pak? Nah, bener kayak ngono. Mbak Asmaul Karimah. Mau tidur tadi, Pak. Oh, bener. Oh. Misalnya kowe, Mbak. Oh, pacarnya Mas Hawim. Oh, pacar kowe. Pacarmu akeh. Pacarmu kafe, Pak. Gimana tuh? Oke. Lanjut. Mas Imam Nur Hamid. Nah, iki mau sing selak request. Awas nih, Pak letong. Hilang. Wes ngaret, Pak, wis ngaret. Wis enggak? Enggak. Mas Imam, posisi di mana ini? Ayo, hadir. Wah, sinyalnya kacau ini Mas Imam. Oke. Tenang. Lo. Mas Imam, Malah lu ngarit.
Gitu. Mami, Oke, tenang. Ini pakai jaringan apa ini? Maksudnya piye, Mam? Malah bulu toh. Oke. Mungkin Speaker nggak Mam. jaringannya putus-putus mungkin di sana, atau mungkin baru diputuskan sinyalnya. Selanjutnya Fajar Solihah. Kira Pak Oke, posisi di mana? di Purworejo. Oh, oke. Geblek. Oke, pakai jaringan apa? Indosat. Indosat. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Fajar. Ya. Selanjutnya Mbak Farah Putri Salsabila. Kira Oke, lokasi di mana Mbak Farah? Pingapus. Wah, malah tonggoku dhewe ki. Sampai rumah. Iya. Oke, pakai di Pringapus iku jenis sinyalnya apik. Pakai apa di sana? Smartphone Pak. Oh, smartphone loh. Bisa ya kok Karangjati orang tercover smartphone. Enggak tahu. Oke, kapan-kapan kalau pas lu pelosok Karangjati ya. Oke, kapan-kapan kalau mau mampir silahkan. Di situ banyak bakso dan kuliner yang lain. Silahkan pesan dengan senang hati, bayar di DW tapi. Oke, terima kasih Mbak Farah. Selanjutnya Mbak Eli Isnaini. Eli keluar tadi Pak. Oh, Mbak Eli. Sinyal jelek. Oh, oke. Selanjutnya Mbak Martina Angelina. Hadir Pak Oke, posisi di mana ini? di Boyolali. Oh, di Boyolali. Pakai sinyal apa di sana? Pakai wifi Pak. Wow, pantas suaranya jelas. Oh, Boyolali. Tangga. Ada yang request. Mbak kok miling-miling. Mbak kok meling-meling glowing. Nggak apa-apa. Pakai apa nih? Pakai apa nih? Maksudnya apa Mbak? Pakai itu tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat. Oke, terima kasih Mbak Martina. Selanjutnya Mbak Asmirah Mayati. Saya. Oke. Saya Pak. Gimana? Iya. Posisi di mana ini? Lagi Di dapur ya. Apa? Di mana? di Pulutan. Salah Oh, tidak. Dapur ulek Pak. Dapur ulek. Dapur ulek. Wah, iso iki. Iku ketok kompore, Pak. Jangan dilihat. Kira-kira tanggal tuh ngebon sih. Oke. Kalau sama masih aman ya carinya. Oke, terima kasih. Insya Allah Pak. Ya sama-sama Pak. Selanjutnya Mbak Dwi Krisdayanti. Wah, Ki Krisdayanti artis nih Krisdayanti. Mbak Dwi ada? Orangnya ada. Mbak Dwi Krisdayanti. Oh ini pakai kacamata. Oke. Kurang keras. Masih kesalan. Oke. Passwordnya Mungkin di silent. Mungkin mau mencet unmute kepencet semua ini. Kopi kapal Ada sendal pulsa Pak. Oh iya. Halo Pak. Oke, posisi di mana Mbak Dwi Krisdayanti? Teng dalam Pak. Oh, iya maksudku daerah mana? Daerah Purwodadi Pak. Oh Purwodadi. Oke, kalau Purwodadi pakai apa sana? Pakai wifi counter Pak. Oh oke. Oke, terima kasih Mbak Krisdayanti. Selanjutnya Hadir Pak. Oke, posisi di mana Mas Sofian? Di cloud sekeng tuntang Pak niki. Oh, tuntang. Pakai jaringan apa di sana? Main PN sih. Oh, betone XL Pak. Lagi PS-an. Oh, lagi PS-an, Pak. Lagi PS-an nih, Pak.
Lagi pesan itu, Pak. Ayo langsung ke cup aja. Oke, terima kasih Mas Sofian. Selanjutnya Mas Farhan Alimuddin. Saya Pak, hadir. Oke, posisi di mana Mas Farhan? Saya di Wonosobo, Boyolali. Oh, Wonosobo. Pakai apa di sana? Kok jenisnya? Indosat. Kameranya di sana ya? Indosat, Pak. Oke. Terima kasih Mas Farhan. Selanjutnya Iya, Pak, Mbak siap. Lailatul Qadriyah. Mbak Lailatul Qadriyah. Hadir loh Oke, posisi di mana Mbak Lailatul? di Bandungan. Oh, di Bandung gimana? Wah, Bandungan. Tetangga Pak, tapi jauh. Mampir Karangjati garek losdol remit blongke we garek. Mampir Pak, mampir. Bandungan mampir. Bandungan mampir, wi. Mampir di jalan. Terima kasih Mbak Lailatul. Oh, iya. Selanjutnya Mbak Aisyah. Hadir, oh. Saya, Oke, Pak. posisi di mana Mbak Aisyah? Di rumah. Iya, maksudku rumahnya di mana? Daerah mana? Di Brongkol. Oh, Brongkol. Wah, ini cocok besok geruduk nek pas wayah. Cari jambu. Wah, Ya, Pak. Yuk, angkat, guys. Angkat gas. Padahal. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Selanjutnya Mas Wahyu Hadi Kuncoro. Kun. Ada ini Mas Wahyu Hadi Kuncoro, ada, dia sudah masuk. Bisa ya Pak. Bisa. Walah, yang berdua ini. Oh, Kisah ayo Mas Wahyu kowe sing ngapa ndi? kowe? Oke. Kurang aja aku. Iya, toh. Tahu cemburu dari Indiani toh. Lalu Boleh, kapok lu. Swe. Jelas sih. Wes Iya, wes. takun. Oh, di mana? Prekapos? Dari Riau, Pak. Oh, Riau. Kaget aku. Oke. Pakai jaringan apa di sana? Saya lagi hotspot Heidi. Oh. Cocok. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya Mbak Vivin Indriasari. Hadir Pak Oke, posisi di mana ini? di Getasan Semogawe. Sumogawe. Oh, oke. Tahu. Pakai jaringan apa di sana? XL Pak. Oh, lancar banget. Berarti bagus ya di sana ya? Bagus banget. Oke. Black kuotanya bagus nggak? Enggak. Tidak bagus Pak. Oke. Kalau tinggal. Terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya Ya Pak. Mbak Ainun, Tirafi Ainun. Hadir, Pak. Oke. Ini Habibinya yang mana ini? Apa nama saya? Iya, ini kan Mbak Ainun. Nah, Oh, Habibinya yang mana? nggak ada Pak Habibinya. Tuh, kode tuh kosong tuh. Oke. Posisi di mana Mbak Ainun? Di Batam, Pak. Oh, di Batang. Pakai apa ini? Sinyal apa ini? Saya lagi di luar pakai Telkomsel. Oh, Telkomsel. Oh, kalau Telkomsel aman gitu. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Iya, Selanjutnya Pak, sama-sama. Mas Muhammad Alvin. Hadiroh. Wah. Oke. Posisi di mana Mas Alvin? Saya Sherlock ya, Pak. Bagus itu. Sherlock. Di ke Karangpete, Pak. Ya, Oh, di daerah Karangpete. kota, Pak. Saya orang kota, Pak. Tapi mukanya biasa Pak. Oke, berarti kalau situ orang kota kita pakai bahasa Indonesia yang gaul ya. Oke, Mas Alvin. Oke. Pakai jaringan apa di sana? Katanya orang kota ini. Saya Waduh. pakai teman pintar, Pak. Smart Brain. Oh, smart Waduh. brain. Wah. Teman pintar. Kota tenang. Kita bisa ngilangi stres tenan ya di kelas itu. Oh iya, saya memang idaman banyak wanita, Pak. Wah, kuwi. Bener. Wah, iki.
Oke. Terima kasih Mas Alvin. Selanjutnya Mas Roli. Udan, Pak. Hadir. Oke, Mas Roli. Posisi di mana ini? Kopi klotok. Kopi klotok. Yes. Pakai jaringan apa Mas Rofi? Mas Roli? Smart friend. Oh, Smart Friend. Oke. Terima kasih Mas Roli. Selanjutnya Mas Rahmat Kustiran. Hadir, Pak. Oke, pakai lokasinya di mana ini? Banyu Biru. Oke, pakai jaringan apa? Pakai saus sih, bebek. Bebek. Apa tuh? Pakai jaringan apa bebek? Oke, kita lanjut aja. Terima kasih Mas Rahmat. Selanjutnya Mbak Alin Najihah Fortuna. Hadir, Pak. Hadir. Di mana ini? Kan pondok, Pak. Oh, pondoknya di mana maksudnya? Pondok APL Maspur, Jombor. Oh, Jombor. Ye. Oke, pakai jaringan apa ini? Pakai Indosat. Oh, oke. Terima kasih Mbak Alin. Dia Selanjutnya sama-sama. Mas Anang loh. Tadi ada Krisdayanti, sekarang ada Anangnya. Wes cocok. Wah, cocok ya, Pak. Hadir. Cocok. Wong Purwodadi ora karang gede, Pak. Wah, Enggak, iya. Ding, Pak. Tunjukkan pesonamu. Coba Mas Anang posisi di mana? Di Karanggede, Pak. Nah, iya wes berarti pas sih. Salah karang gede. Jauh, Pak. Salah, Pak. Oke. Pakai jaringan apa di sana? Smart friend, Pak. Oh, oke. Lancar banget kelihatannya. Oke. Kelihatannya presensi yang tadi belum termonitor Mas Sukor Harjo sama Mas Agus Kurniawan itu belum termonitor. Apakah sekarang termonitor? Nggak ada ya? Oke. Nggak apa-apa, nanti diberitahu ya temennya. Ya, Pak. Baik, untuk perkuliahan pada sore hari ini, saya kira untuk pertemuan pertama untuk kontrak perkuliahan, kita menyepakati yang pertama, kita nanti akan perkuliahan selama 14 kali pertemuan. Nanti kita mengkombinasikan 3 aplikasi, yaitu WA, Google Meet, sama YouTube. Jadi nanti kita solusinya bagaimana nanti, oke, gampang. Nah, nanti buku-bukunya statistika nanti akan saya share di grup WA. Silakan dipilih, itu isinya sama saja, dipilih dari beberapa buku itu sing sekiranya bahasanya yang paling mudah dimengerti yang mana, silakan itu untuk pegangan, isinya sama aja. Silakan, nanti ada beberapa buku, tidak usah susah-susah. Hanya saja saya pengen jenengan semua nanti suatu ketika punya satu buku itu karangannya Sujana, judulnya Metoda Statistika. Jadi itu nanti biasanya itu satu buku yang pasti digunakan dalam skripsi. Jadi nanti bagaimana cara membaca buku itu nanti tak ajari besok. Jadi saya nyari e-booknya belum ketemu. Bahkan kalau nanti offline-nya saya kira banyak yang jual. Kalau pengen murah ya nenggone shopping atau nanti pasti ada yang jual itu. Itu nanti saya share di grup, jadi tenang. Bahan ajar sudah ada, buku sudah ada. Kalian yang terpenting itu niat dan minat serta keyakinan, keikhlasan dalam menuntut ilmu. Buku tak sediani, media sudah saya siapkan, UTS sudah siap, UAS pun juga sudah siap. Garek melaku gitu nih. Garek bicarane golek kuota, Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, saya pindah ke grup WA. Tolong standby, nanti saya kirimkan buku-bukunya. Oke ya. Kurang lebih mohon maaf. Ya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.